yang diberikan, punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, kuping tapi tak mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Tak buta dua mata, namun tiada tuli telinga, namun yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli omongannya, sehingga tidak melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tidak mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli sombongannya, yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli sombongannya. Dan kita karena kebesaran Tuhan, kita dan mendengar peringatan dari Tuhan. Maaf saya kepada Al-Mukarram Kiai Mahmud. Sungguh hal ini jauh dari niat untuk memungkiri janji. Pada saat yang bersamaan, Kiai Musannif sakit keras. Beliau berpesan sebelum beliau wafat ingin bertemu dengan saya untuk menyampaikan sedikit amanat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk berjumpa beliau sesaat sebelum beliau dipanggil menghadap Allah. Kiai Mahmud memahaminya, Ustaz. Hanya saja umat yang telah membanjiri alun-alun sejak pagi tidak dapat dicegah lagi. Sampai-sampai saya tahu. Maafkan saya. Sesungguhnya jika saya tidak dapat mendatangi satu undangan, batin saya pun menangis. Terbayang oleh saya betapa panitia telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Terbayang oleh saya betapa umat datang berbondong-bondong sejak pagi hari dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan. Batin saya menangis. Dan sesungguhnya saya ingin memenuhi setiap undangan. Saya ingin mendatangi setiap pelosok. Bahkan saya juga ingin menyenangkan setiap orang. Tapi saya manusia, punya darah, daging, dan tulang. Kemampuan saya sangat terbatas. Pandangannya bagaimana, Ustaz Murad? Saya dengar badai sedang berkecamuk di sana. Ya, sebenarnya saat ini kami sedang resah, Ustaz. Karena begitu banyaknya anak-anak muda yang sudah berani melawan orang tua, istri yang bertengkar terus dengan suaminya, kakak dan adik saling menghunus pisau. Masya Allah. Sudah sejauh itu rupanya yang terjadi. Apa sebabnya, Ustaz? Karena anak-anak muda di Padanwangi saat ini lebih tertarik untuk hidup bermewah-mewah, Ustaz. Misalnya saja mereka memaksa orang tuanya untuk membelikan sepeda motor, sehingga orang tuanya harus menjual tanah mereka. Memang ada sebagian dari anak-anak muda itu yang pergi dari desa untuk ke kota, tapi entah yang dikerjakan di kota itu apa. Kelihatannya ada memang orang-orang yang sengaja mempengaruhi mereka, karena
karena kenyataannya mereka itulah yang membantu menjual tanah orang tua anak-anak tersebut. Nah, untuk itu warga desa Pandanwangi sangat mengharapkan Ustadz untuk menasihati mereka. Cobalah selidiki lebih dulu siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Persoalan ini tidak akan mudah diselesaikan sebelum kita tahu latar belakangnya secara pasti. Dia salah Pak Tidan. Oke. Jangan sampai salah dalam diriku, jangan sampai jadi korban dalam kancah wakal. Jadi kita harus menghadapi dengan seluruh warga pesantren. Kalau persoalan ini tidak bisa diatasi, Pak Bustomi akan membatalkan rencana pembangunan pabrik itu dan akan menutup semua usaha yang menyangkut kita semua. Dia betul-betul panik. Sekali lagi, Bu. Saya itu meminta sekali lagi. Nggak bisa. Apa kok? Jangan khawatir. Saya akan bayar. Lepas lu. Jangan takut. Jangan coba-coba di sini. Tunggu dulu. Kunci dan surat-suratnya. Coba main curang ya. Bung, saya cuma minta sekali lagi. Saya akan serahkan motor saya kalau saya kalah lagi. Nah, sekarang begini saja. Serahkan kunci motornya pada saya dan pulang. Ayo, keluar. Ayo, keluar. Ayo, main terusin. Ustadz baru saja pulang dari ujung pandang. Beliau perlu istirahat. Kalau sakit, bagaimana? Tapi kami sudah berjanji pada masyarakat di tempat kami, Ustaz. Kami mau menyelenggarakannya minggu ini. Dan masyarakat sangat mengharapkan sekali, Ustaz. Ya, tapi Bapak mestinya konsultasi dulu dengan kami yang ada di sini. Kalau untuk bulan Sya'ban nanti, apa masih kosong, Ustaz? Sekitar tanggal-tanggal 20-an, barangkali masih bisa dijadwalkan. Coba saya lihat dulu. Jadi minggu ini tidak bisa.
Rasa-rasanya kita sudah saatnya membuat disko di sini. Rasa-rasanya kita sudah saatnya membuat disko di sini, Kang. Kenapa tidak? Rundingkan dengan ayahmu Jaja daripada punya tanah tidak terurus. 15.000 itu sudah cukup tinggi. Kamu bayangkan, kita harus membebaskan 10 hektar untuk taraf pertama, belum taraf berikutnya, belum biaya pembuatan pabrik, belum pengelolaannya, dan seterusnya. Apa nanti ketahanan Korea? Itu sudah maksimal. Kalau begitu kita harus mencari lokasi lain yang sesuai dengan anggaran kita, Pak. Mereka itu tidak mau, mereka hanya maunya di situ. Kamu usahakan bagaimana caranya, terserah, kalau perlu dengan teror. Ya, saya sudah berusaha, tapi kelihatannya mentok. Ya, sudah masuk. Haji Omar datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Beberapa hari yang lalu, saya bersama Latifah meninjau lokasi pabrik Bapak di daerah Pananwangi. Oh ya? Bagaimana? Bagus kan? Memang saya ada rencana akan membuat pabrik tapioka, di mana tenaga pekerjanya akan saya manfaatkan penduduk setempat. Kalau cuma untuk mendirikan pabrik tapioka, saya rasa Bapak tidak memerlukan tanah sampai berhektar-hektar, Pak. Kalau kita mendirikan sebuah pabrik, kita tidak hanya konsentrasi pada pabrik itu saja, tapi yang lain-lainnya juga harus kita pikirkan, seperti kebun singkongnya, pupuknya, dan sebagainya. Sekali kerja kita harus bisa, ya nggak? Tahu buat umat juga pada akhirnya. Kalau memang tujuannya untuk umat, saya ada usul yang lebih efektif. Bagaimana kalau Bapak tidak usah membeli tanah mereka, tetapi libatkanlah mereka di dalam usaha Bapak sebagai pemilik. Nah, tanah-tanah mereka itu sebagai sahamnya. Saya rasa untuk mereka juga akan lebih punya arti, dan buat Bapak sendiri ini satu amal saleh yang tak terhingga. Itu tidak realistis. Bagaimana mungkin? Justru sangat realistis, Pak. Apabila Bapak di dalam... Kalau nggak berani, serahkan urusannya sama saya. Enak aja. Tanah moyang kita cuma dihargai 1.500. Coba kamu pikir. Jangan iya. Itu tidak. Tidak mau. Mana warisan dulu. Pokoknya satu tidak mau, semuanya tidak usah mau. Kita harus kompak. Iya. Yang aneh-aneh malah dijadikan model, yang dilarang malah nekat diterjang, di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral, dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Kira-kira di kawasan inilah Papa akan mendirikan pabriknya. Sangat ideal memang. Tapi tanah ini belum seluruhnya bebas. Lalu yang mana yang tanah wakaf? Saya kurang tahu secara pasti. Oh ya, minggu depan saya dan kawan-kawan akan melakukan studi tentang masyarakat Pananwangi. Mudah-mudahan kami akan mendapatkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk meyakinkan masyarakat agar mereka tidak tergoda untuk menjual tanahnya. Kamu akan berbenturan dengan kehendak ayahmu tentunya. Pasti ada jalan keluarnya, insya Allah. Assalamualaikum. Kalau tidak salah tanah Pak Ansari kena juga. Ini sungai. Berarti sungai itu kena. Tanahnya Pak